adik-adik, bersama dengan Kak Dian di sini dari Dianoya Course. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai logika matematika. Namun sebelumnya kita harus mengenal dulu beberapa istilah dalam logika matematika. Dalam logika matematika ada yang disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Misalkan kita mengenal seseorang yang bernama Lisa. Kemudian ada orang lain yang mengatakan bahwa Lisa belum mandi. Sekarang, apakah pernyataan orang tadi itu yang mengatakan bahwa Lisa belum mandi itu benar atau salah? Kita belum tahu ya benar atau salah karena kita belum mengecek faktanya, kita belum bertanya kepada Lisa. Jadi pernyataan ini bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Itulah yang disebut dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Selanjutnya, ternyata Lisa punya seorang kakak yang bernama Tono. Tono juga dikatakan belum mandi. Apakah benar? Apakah salah? Kita juga belum tahu karena kita belum bertanya kepada Tono dan kita belum mengecek kebenarannya. Jadi, kedua kalimat ini itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah ya. Kalimat pertama, Lisa belum mandi. Kalimat kedua, Tono belum mandi. Ayo, siapa yang belum mandi di sini ya? Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pernyataan. Apa itu pernyataan? Jadi selanjutnya ceritanya kita bertanya kepada Lisa, Lisa, apakah kamu sudah mandi? Dan kemudian Lisa menjawab, saya belum mandi. Waduh, Lisa kok belum mandi sih? Jadi pernyataan Lisa belum mandi ini tadi apa? Jadinya benar ya, karena dia sendiri bilang bahwa dia belum mandi, jadi ini benar. Kemudian kita bertanya kepada kakaknya Lisa yang bernama Tono. Kemudian kita bertanya kepada kakaknya Lisa, si Tono. Tono, kamu sudah mandi atau belum? Terus Tono bilang, iya saya sudah mandi. Wah, ternyata Tono ini orang yang rajin, berarti dia sudah mandi. Artinya pernyataan Tono belum mandi itu tadi benar atau salah? Salah ya, karena kenyataannya Tono sudah mandi. Jadi yang disebut dengan pernyataan itu adalah satu kalimat itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Perhatikan ya, di sini kita punya dua kalimat. Kalimat pertama ternyata nilainya benar. Kalimat kedua mengenai Tono tadi ternyata salah. Apakah kalimat ini bisa bernilai benar dan salah di saat yang bersamaan? Tidak bisa ya. Jadi pernyataan Tono belum mandi tadi ini adalah salah ya. Jadi nilai satu kalimat itu hanyalah benar atau salah. Tidak bisa, oh iya, Tono belum mandi, itu salah. Tapi juga benar, itu tidak bisa ya. Jadi harus bernilai salah satunya saja. Itulah yang disebut dengan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat bernilai benar sekaligus salah. Pernyataan-pernyataan ini biasanya dinotasikan dengan simbol-simbol yang kalian tahu pastinya ya. Seperti P, simbol lainnya itu adalah Q, ada simbol lainnya juga R, simbol lainnya juga S ya. Terkadang kita biasa melihatnya PQ atau juga buku-buku lain biasanya menggunakan simbol R atau S. Seperti itu ya adik-adik. Jadi ini adalah istilah yang perlu kita ketahui dalam logika. Selanjutnya kalian pasti tidak asing dengan tabel kebenaran ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai pernyataan PQ. Nah, PQ itu apa? Ingat itu adalah pernyataan ya. Pernyataan tunggal. Jadi pernyataan-pernyataan tunggal ini ternyata bisa digabungkan yang kemudian akan menjadi pernyataan majemuk. Nah, pernyataan tunggal yang kita punya di awal tadi misalkan contohnya P itu adalah Lisa belum mandi. Nah, pernyataan Q-nya itu adalah Lisa bau. Sekarang
Kita akan mencoba untuk mengisi tabel ini dengan gampang, mudah, dan dimengerti. Karena biasanya kalau orang udah mengerti, itu kita nggak perlu menghafal yang sulit-sulit karena kita sudah paham dan mengerti. Jadi lebih enak dan jadi lebih cepat untuk ngisi ini. Yang penting kita harus paham dulu ya. Jadi di sini kita punya pernyataan tadi apa? P itu Lisa belum mandi. Oke. Misalkan pernyataan ini tuh benar ya, emang Lisa tuh belum mandi. Aduh, kok Lisa ini emang males mandi kali ya. Terus di sini ada simbol negasi. Negasi ya. Ini yang kayak cacing itu namanya negasi. Jadi negasi itu apa maksudnya? Negasi itu maksudnya ingkaran. Jadi kalau misalkan Lisa belum mandi tadi itu benar, kita mau mengingkari itu. Mengingkari itu maksudnya adalah kebalikannya. Nah, jadi kalau Lisa belum mandi tadi itu memang benar, ingkaran atau kebalikan dari pernyataan Lisa belum mandi benar itu adalah salah ya. Atau lawannya benar itu salah ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pernyataan berikutnya ya, Ki itu apa? Lisa bau. Nah, benar Lisa bau. Terus ingkarannya Lisa bau apa? Lisa nggak bau, ya berarti ingkarannya benar itu pasti salah ya. Tapi di tabel ini kita nggak diminta negasi Ki. Jadi kita nggak perlu ngisi dimanapun ya, karena yang diminta hanya negasi dari P. Lihat ya. Oke, jangan terkecoh ya adik-adik. Sini kita punya juga benar ya. Nah di sini kita nanti mau buat 4 pernyataan. Jadi kita buat benarnya 2, terus kita buat salahnya ada 2 di sini. Terus, misalkan pernyataan bahwa Lisa belum mandi itu salah, jadi ingkarannya itu adalah benar ya di sini. Ya, salah ingkarannya benar. Ingkaran atau kebalikan ya tadi ingat ya. Oke, di sini kita juga harus isi ya. Di sini kita isi. Ya. Nah ini kenapa Kak diisi kayak gini bentuknya, kenapa nggak BBSS? Jadi kita buatnya itu supaya benar dipasangkan dengan benar, benar dipasangkan sama salah, karena tadi sudah dipasangkan sama benar kan. Nah sekarang terus salah dipasangkan sama benar, salah dipasangkan sama salah gitu nanti ya, supaya nanti ada hubungannya ke sini. Oke? Nah sekarang kita akan mengisi tabel ini. Simbol apa ini? Nah adik-adik ini simbol yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi itu kata lainnya itu dan ya, istilah lainnya itu dan. Kalau kalian lupa gimana simbolnya, ingat aja kalau kata dan itu ya. Nih ya, ingat N itu ke bawah. Jadi simbolnya itu ke bawah gitu. Terus kalau yang ini apa? Ini itu namanya disjungsi atau ya, atau disebut istilah atau. Kalau kalian lupa juga gimana lambangnya, bedain atau sama dan. Jadi kayak tadi yang Kak Dian bilang, dan itu karena ada N, jadi dia ada bentuknya seperti N ya ke bawah. Kalau atau belakangnya itu apa? U kan? Atau, jadi simbolnya kayak U ke atas U gitu ya. Nah, untuk bisa memahami dan dengan atau ini, kakak akan memberikan ilustrasi sama kalian. Jadi supaya kita bisa paham, oke? Kita tinggalkan dulu tabel ini.